Fotoperiodisme. Fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyiaran panjang pendeknya hari yang dapat merangsang pembungaan. Istilah fotoperiodisme digunakan untuk fenomena di mana fase perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh lama penyinaran yang diterima oleh tumbuhan tersebut. Beberapa jenis tumbuhan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh lamanya penyinaran tersebut, terutama dengan kapan tumbuhan akan memasuki fase generatif, misalnya pembungaan. Menurut Lakitan tahun 1994, beberapa tumbuhan akan memasuki fase generatif, membentuk organ produktif, hanya jika tumbuhan tersebut menerima penyinaran yang panjang, kurang lebih 14 jam dalam setiap periode sehari semalam. Sebaliknya, ada pula tumbuhan yang hanya akan memasuki fase generatif jika penerimaannya singkat, tidak sampai 10 jam. Berdasarkan panjang hari, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Tumbuhan hari pendek, 2. Tumbuhan hari panjang, 3. Tumbuhan hari netral, 4. Tumbuhan hari panjang pendek, 5. Tumbuhan hari pendek panjang. Tumbuhan hari pendek atau nama lainnya itu short day plants, disingkat SPDS. Pada tumbuhan ini, pembungaan diinduksi oleh panjang hari yang lebih pendek dari panjang hari maksimum kritis. Tumbuhan hari pendek, tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kurang dari 12 jam sehari. Panjang hari yang bervariasi untuk setiap tumbuhan dan varietas, dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti temperatur. Contoh tumbuhan dari SPDS ini adalah tembakau Maryland, kedelai, rosella, coklebur. Tanaman tersebut berbunga apabila hari lebih pendek daripada 15,7 jam maksimum kritis dan malam hari lebih panjang 8,3 jam, bervariasi ya. Tumbuhan hari panjang, long day plants, disingkat LDPS. Pembungaan diinduksi oleh panjang hari lebih panjang dari minimum kritis. Contoh tumbuhannya adalah hen bunny hitam dan barley. Tanaman tersebut berbunga apabila dikenai panjang hari lebih dari 12 jam. 15,7 jam maksimum kritis dan malam hari lebih panjang 8,3 jam, bervariasi ya. Tumbuhan hari panjang, long day plants, disingkat LDPS. Pembungaan diinduksi oleh panjang hari lebih panjang dari minimum kritis. Contoh tumbuhannya adalah hen bunny hitam dan barley. Tanaman tersebut berbunga apabila dikenai panjang hari lebih dari 12 jam. Tanaman hari netral atau day neutral plants, disingkat DNPS, adalah tanaman yang pembungaannya tidak dipengaruhi oleh panjang pendeknya hari atau fotoperiode. Contohnya adalah lada atau Piper sp, tomat atau Lycopersicum esculenta, kacang merah, pepaya, dan mirabilis. Tanaman hari panjang pendek atau long short day plants, disingkat LSDPS, adalah tanaman yang pembungaannya digalakkan oleh serangkaian hari panjang sebelum dikenai serangkaian hari pendek. Contohnya adalah jasmine atau yang biasa kita sebut dengan melati.
Tanaman hari pendek panjang atau short long day plants atau SLDPS adalah tanaman yang pembungaannya digalakkan oleh serangkaian hari pendek sebelum dikenai serangkaian hari panjang. Contohnya adalah rumput-rumputan dan orchard. Berikut adalah variasi respon fotoperiodisme Salisbury 1995. Nomor 1 adalah hari netral sejati, nomor 2, 3, dan 4 adalah hari panjang kuantitatif, nomor 5 adalah hari panjang kualitatif, nomor 6 adalah hari pendek kualitatif, dan nomor 7 adalah hari pendek kuantitatif. Fase juvenil. Terkait dengan fase perkembangan tumbuhan tersebut, maka pembungaan berkaitan dengan pula umur. Tahapan ini dikatakan fase juvenil atau juana sebagai tahap vegetatif dasar atau basic vegetative phase (BVP). Apabila BVP terpenuhi, tanaman memasuki tahap induksi fotoperiod atau photoperiod induced phase (PIP). Diperlukan umur minimal agar bunga responsif terhadap fotoperiodisme. Sebagai contoh, 1. Kedelai setelah umur 6 minggu. 2. Tembakau ditandai munculnya 5-6 daun. 3. Pinus setelah berumur 5 tahun. Daur fotoinduksi. Jumlah daur fotoinduksi minimum yang diperlukan untuk masing-masing spesies varietas, umur, dan besar tanaman adalah berbeda. Setelah jumlah minimum terpenuhi, maka pembungaan akan meningkat. Misal, pada kedelai, 7 daur fotoinduksi optimum lebih 7 tidak meningkatkan pembungaan. Pada koklebur, 1 period gelap 8,5 jam dan selanjutnya dipelihara dalam hari panjang tetap akan menginduksi bunga. Terkait pula dengan suhu udara, misalnya koklebur pada temperatur rendah 5 derajat Celcius menyebabkan tanaman memerlukan periode gelap lebih panjang 2-3 jam. Induksi fotoperiodisme sangat penting dalam perbungaan atau lebih tepat disebut induksi panjang malam kritisnya. Respon tumbuhan terhadap induksi fotoperiode sangat bervariasi. Pada tumbuhan untuk perbungaannya cukup memperoleh induksi dari fotoperiode 1 kali saja. Tetapi tumbuhan lain memerlukan induksi lebih dari 1 kali. Santium strumarium untuk perbungaannya memerlukan 8 kali induksi fotoperiode yang harus berjalan terus-menerus. Apabila tanaman ini sebelum memperoleh induksi lengkap, mendapat gangguan atau terputus induksi fotoperiodenya, maka tanaman itu tidak akan berbunga. Kekurangan induksi fotoperiode tidak dapat ditambahkan demikian saja, karena efek fotoperiode yang telah diterima sebelumnya akan menjadi hilang. Untuk memperoleh induksi lengkap, tanaman tersebut harus mengulangnya dari awal kembali. Di dalam menerima rangsangan fotoperiode ini, organ daun diketahui sebagai organ penerima rangsangan. Ada 4 tahap yang terjadi dalam respon perbungaan terhadap rangsangan fotoperiode. Pertama, menerima rangsangan. Kedua, transformasi dari organ penerima rangsangan menjadi beberapa pola metabolisme baru yang berkaitan dengan penyediaan bahan untuk perbungaan. 3. Pengangkutan hasil metabolisme. Dan keempat, terjadinya respon pada titik tumbuh untuk menghasilkan perbungaan. Beberapa percobaan dalam hubungan dengan rangsangan ini menunjukkan bahwa apabila daun dibuang segera setelah induksi, tidak akan terjadi pembungaan. Sedangkan apabila daun dibuang setelah beberapa jam sehabis selesai induksi, tumbuhan tersebut dapat berbunga. Dengan demikian, rangsangan yang diterima oleh suatu tumbuhan dapat diteruskan pada tumbuhan lain yang tidak memperoleh induksi melalui cara tempelan atau bisa disebut dengan grafting, sehingga tumbuhan tersebut masih berbunga. Hormon yang berperan dalam pembungaan ini adalah florigen, yang masih merupakan hormon hipotesis. Selanjutnya yaitu pemutusan panjang malam. Panjangnya malam merupakan faktor operatif pada fotoperiodisme, sehingga panjang malam
yang diinterupsi oleh cahaya putih atau merah merusak pengaruh panjang malam. Selingan berupa cahaya yang intensitas rendah 2 menit atau cahaya hanya 12 detik dapat memberikan pengaruh seperti hari panjang pada SDP atau Short Day Plants. Sebaliknya, LDPS digalakkan untuk berbunga. Selingan efektif merusak apabila terjadi pada setelah 8 jam pertama, pada malam yang panjangnya 10, 12, 16, atau 20 jam. Pemutusan 3-4 jam sebelum atau setelah 18 jam sampai 20 jam tidak efektif, yaitu hanya untuk aplikasi rumah kaca komersial. Fotoperiodisme ditentukan oleh bagian energi cahaya merah dengan intensitas 600-680 nanometer yang dilambangkan dengan huruf R, dan merah jauh dengan intensitas 720-750 nanometer dengan huruf FR. Sebuah percobaan diperoleh data dengan bentuk tabel seperti berikut, dengan aspek perlakuan gelap kontrol R sebagai intensitas cahaya merah oranye, FR sebagai cahaya merah jauh. Dengan rata-rata tahap perkembangan pembungaan pada koklebur SDPS dan dengan rata-rata tahap perkembangan pembungaan pada biloxi yang sama-sama sebagai short day plants. Dari data yang berbentuk tabel ini dapat disimpulkan bahwa gelap kontrol akan lebih memengaruhi pada tanaman koklebur yang dengan skala 6 dibandingkan dengan pembungaan pada biloxi dengan skala 4. Dan juga selanjutnya, apabila tanaman memperoleh cahaya merah oranye lebih banyak, maka kedua tanaman ini akan menunjukkan skala 0. Pemberian cahaya tersebut terkait dengan adanya fitokrom, sehingga mekanisme kerjanya dapat dirangkum sebagai berikut ini. Pencahayaan R akan mengubah PR menjadi PFR. Bentuk PFR ini berakibat menghambat pembungaan pada tanaman short day plants. Sebaliknya, pada long day plants justru akan menggiatkan pembungaan. Berikutnya, pada pencahayaan FR atau selama dalam periode gelap dan temperatur yang hangat, FR akan berubah menjadi PR, yang berarti menggiatkan pembungaan pada tanaman short day plants dan menghambat pembungaan pada long day plants. Fitokrom merupakan reseptor cahaya, suatu pigmen yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyerap mendeteksi cahaya. Tumbuhan menggunakan fitokrom untuk mengatur beberapa aspek fisiologi, adaptasi terhadap lingkungan, seperti fotoperiodisme, pengaturan saat berbunga pada tumbuhan, perkecambahan, pemanjangan, dan pertumbuhan kecambah, khususnya pada dikotil, morfologi daun, pemanjangan luas batang, serta pembuatan sintesis klorofil secara struktur kimia. Bagian sensor fitokrom adalah suatu kromofor dari kelompok bilin, jadi disebut fitokromobilin, yang masih sekeluarga dengan klorofil atau hemoglobin. Kesemua memiliki kerangka heme. Proses embriogenesis adalah rangkaian proses yang terjadi sesaat setelah terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Proses embriogenesis meliputi 1. Fase cleavage, 2. Fase morula, 3. Fase blastula, 4. Fase gastrula, 5. Fase organogenesis. Tahapan cleavage terjadi selama zigot di saluran oviduk menuju endometrium. Saat masuk tahapan blastula, zigot siap berimplantasi di dinding endometrium. Fase cleavage, sel telur terbagi menjadi dua belahan yang berbeda, yaitu animal hemisphere dan vegetal hemisphere, akibat kandungan sitoplasma yang tidak menyebar merata yang dipisahkan oleh gregation. Animal hemisphere akan terfertilisasi oleh sperma dan biasanya akan tampak lebih gelap dibandingkan vegetal hemisphere.
Fase cleavage merupakan pembelahan sel secara mitosis menghasilkan 2, 4, 8, dan 16 blastomer. Tahap 16 blastomer disebut dengan tahapan cleavage pembelahan. Pembelahan zigot 2 dan 4 blastomer terjadi pada sumbu anterior dan veterior. Pembelahan 8 dan 16 blastomer terjadi pada sumbu ventral dan dorsal. Pembelahan sel ini berlangsung cepat namun tidak menambah ukuran zigot. Pada tahap pembelahan ini, zigot masih diselubungi oleh zona pellucida. Lebih jelasnya terdapat pada gambar B. Fase morula terjadi setelah pembelahan zigot menjadi 16 sel, terjadi pembelahan menjadi 32 sel yang disebut morula. Fase morula merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona pellucida. Blastomer terus mengalami pembelahan menjadi 68. Pembelahan tersebut berlangsung sepanjang saluran oviduct. Fase selanjutnya yaitu fase blastulasi. Setelah 4-5 hari, zigot akan berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju ke vegetal pore, sehingga akan terbentuk rongga pada bagian animal pore yang biasa disebut dengan blastosid. Pada hari ke-6 atau ke-7 setelah fertilisasi, blastosid ini sudah siap untuk berimplantasi ke dalam dinding rahim atau uterus. Setelah itu, blastosid akan mengeluarkan enzim yang berpenetrasi ke dalam dinding endometrium untuk memudahkannya menempel pada dinding tersebut. Sel blastosid ini mendapatkan makanan dari pembuluh darah yang ada pada dinding endometrium yang terjadi pada hari ke-7 setelah implantasi. Sel-sel tropoblast yang berada pada tepi zigot akan berinvaginasi ke dinding basal uterus untuk memperkokoh kedudukan zigot di dinding uterus. Fase granulasi ditandai dengan reorganisasi lapisan sel-sel pada tahap blastulasi. Pergerakan sel-sel blastula pada tahap ini diawali dengan gerakan invaginasi atau gerakan pelekukan ke dalam. Gerakan ini menyebabkan migrasi sel-sel yang awalnya terletak di luar menjadi tersusun di bagian dalam. Pergerakan sel-sel ini menyebabkan rongga blastosol menghilang, namun terbentuk rongga yang bernama arkenteron. Setelah semua pada sel berhasil bermigrasi, terbentuklah lubang saluran bekas titik invaginasi yang disebut dengan blastopori. Selain gerakan invaginasi, pada tahap granulasi ini juga melakukan gerakan invaginasi atau gerakan pelekukan keluar dan juga gerakan migrasi sel dan yang lainnya. Selanjutnya, sel-sel ini telah berhasil dan selesai dalam perjalanannya. Tahap granulasi ditandai dengan terbentuknya 3 lapisan embriogenik yang saling menginduksi satu sama lain. 3 lapisan embriogenik itu yakni ada ektodrem, ada mesodrem, dan juga yang terakhir yakni endodrem. Fase selanjutnya yakni fase organogenesis. Fase organogenesis merupakan tahapan pembentukan organ yang berkembang di lapisan embriogenik yang telah terbentuk pada tahap gastrulasi. Organ-organ yang berkembang pada lapisan embriogenik yakni yang pertama ada ektodrem. Ektodrem merupakan lapisan paling luar. Lapisan ektodrem ini akan berkembang menjadi sistem intergumen, yakni kulit dan derivatnya, termasuk penyusun sistem saraf dan juga alat indera. Yang kedua, ada mesodrem. Mesodrem merupakan lapisan tengah yang akan berkembang menjadi organ dalam seperti sistem sirkulasi, jaringan ikat, sistem reproduksi, otot, dan yang lainnya kecuali sistem pencernaan dan juga sistem pernafasan. Yang ketiga, yakni ada endodrem. Endodrem merupakan lapisan dalam. Lapisan ini akan membentuk sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan.